Halo semua, kembali lagi bersama saya, Juli EC. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang nilai polinomial atau nilai dari suku banyak. Jadi untuk adik-adik yang ingin menguasai materi ini, silakan tonton video ini sampai habis ya. Langsung saja, mari kita mulai. Check it out. Baiklah, untuk menentukan nilai dari suatu polinomial dapat digunakan dua cara. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara skema Horner. Nah, untuk memahami kedua cara tersebut, saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh-contoh sebagai berikut. Nah, yang pertama, perhatikan contoh di samping ya. Nah, diketahui bahwa satu fungsi f(x) sama dengan x berpangkat 4 ditambah 2x berpangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Tentukan nilai f(x) untuk x sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini saya akan menjelaskan dengan kedua cara. Ya, yang pertama cara substitusi. Oke, cara substitusi. Cara substitusi. Oke. Di sana diketahui bahwa fungsi f(x)-nya sama dengan x berpangkat 4 ditambah 2x berpangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, karena x-nya sama dengan negatif 3, maka disubstitusi f negatif 3. Nah, x-nya diganti dengan negatif 3, negatif 3 berpangkat 4 kan? 2 dikali negatif 3 berpangkat 3, oke, 5 dikali negatif 3 berpangkat 2, nah, negatif 3 ditambah 4. Sekarang diselesaikan prosesnya. Jadi ketemunya di sini 81, yang ini negatif 54 ya. Yang ini negatif 45 dikurangi 45 ya. Yang ini plus 3, yang ini plus 4. Dihitung, ini 27 dikurangi 45 negatif 18 tambah 3 15 tambah 4 ya, negatif 11. Oke. Jadi ini adalah proses menyelesaikan nilai polinomial menggunakan cara substitusi. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Nah, berikutnya ada cara yang lagi satu, yaitu cara skema Horner. Bagaimana prosesnya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke. Cara skema Horner. Oke, cara skema Horner. Yang pertama, untuk mempermudah, kita perhatikan dulu soalnya. f(x) sama dengan x berpangkat 4 secara berurutan kita tulis ya, ditambah 2x berpangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, karena kita menggunakan skema Horner, maka kita harus membuat bagan seperti ini. Nah, bagannya seperti ini. Terus angka-angka pengisi bagan ini diperoleh dari yang pertama, koefisien dari polinomialnya ini. Ya, koefisien-koefisiennya ditulis dari pangkat tertinggi ke pangkat terkecilnya. Jadi ini diambil ini ya, koefisien-koefisiennya ini ya, ditaruh di sini. Jadi yang pertama untuk pangkat 4-nya koefisiennya adalah 1, ditulis 1. Terus untuk pangkat 3-nya koefisiennya 2, tulis 2. Pangkat 2-nya negatif 5. Terus pangkat 1-nya atau x-nya negatif 1. Terus konstantanya atau pangkat 0-nya 4. Nah, setelah semua koefisien ditulis, untuk x sama dengan negatif 3 di mana ditulisnya? Di sini, negatif 3. Terus prosesnya seperti apa? Langkah pertama, turun angka depan ini, 1 ini ke bawah. Jadi ditulisnya 1. Oke, kemudian dikalikan dengan negatif 3 ini. Kalikan seperti biasa. 1 dikali negatif 3, hasilnya negatif 3. Terus ini dengan ini dioperasikan jumlah. Jadi di sini tulis plus. Dijumlahkan 2 tambah negatif 3 negatif 1. Berikutnya negatif 1 kembali lagi kali negatif 3 depan, tulis lagi sini. Oke, berapa hasilnya itu? 3 kan? Nah, dikali dijumlahkan sekarang negatif 5 tambah 3 hasilnya negatif 2. Dikalikan lagi, lalu di sini negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Nah, jumlahkan lagi hasilnya 5. Kemudian yang terakhir dikalikan negatif 3 lagi, lalu di sini 5 dikali negatif 3 berapa hasilnya? Negatif 5
Nah, terakhir jumlahkan 4 ditambah 15 negatif 11. Nah, yang terakhir ini, yang bagian paling akhir ya, yang ini. Nah, inilah yang namanya nilai dari F negatif 3. Sehingga dapat disimpulkan jadi ya, F dari negatif 3 atau nilai dari polinom untuk X sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 11. Oke, jadi inilah cara skema Horner untuk menentukan nilai polinomial. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, dari kedua cara tersebut, kalian nanti tinggal memilih menggunakan cara yang mana yang termudah buat kalian. Oke, untuk lebih memahami, saya akan bahas lagi soal yang berkaitan dengan ini menggunakan substitusi atau skema Horner. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa ada fungsi polinom Px sama dengan 3x berpangkat 3 dikurangi 4x ditambah 6. Tentukan nilai P sama dengan negatif 2 atau P negatif 2. Jadi di sini kita akan bahas bersama ya. Seperti biasa akan digunakan dua cara atau dua metode penyelesaiannya. Yang pertama, cara substitusi. Oke. Cara substitusi. Nah, diketahui fungsi Px-nya, Px atau polinom Px-nya adalah 3x berpangkat 3 dikurangi 4x ditambah 6. Soalnya seperti ini. Nah, karena x-nya P negatif 2, maka x-nya diganti dengan negatif 2. Maka 3 dikurangi 4 dikali negatif 2 tambah 6. Itu nilainya 8 kali ini negatif 24. Yang ini plus 8 tambah 6. Diproses, ini hasilnya adalah negatif 10. Jadi inilah cara substitusinya. Ketemu hasilnya negatif 10. Berikutnya kita akan bandingkan dengan cara seperti biasa, cara skema Horner. Oke, cara skema Horner. Nah, seperti proses yang tadi, kita tulis dulu soalnya, ya. Kita tulis soalnya Px ya, Px. Mulai dari pangkat tertinggi ke terkecil. Oke, berarti di sini pangkatnya 3x berpangkat 3. Berikutnya kan pangkat 2. Karena pangkat 2-nya tidak ada, maka ditulisnya adalah 0x berpangkat 2. Nah, berikutnya baru pangkat satunya ada 4x ya, ditambah 6. Oke, ini secara waktunya seperti ini. Berikutnya baru dibuatkan bagan. Oke, bagannya. Berikutnya ambil koefisien-koefisiennya di sini 3, 0, negatif 4 dan 6 secara berurutan. Jadi ditaruhnya di sini 3, kemudian 0, negatif 4 dan 6. Dah, berikutnya ambil x-nya sama dengan berapa tadi? Negatif 2. Dah, seperti biasa prosesnya di sini plus ya. Oke, turun dulu 3 ya. 3 kalikan dengan negatif 2. Oke, taruhnya di sini. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6 tambah negatif 6 kalikan plus, jadi plus 12. Oke, di sini jumlahkan. Ini kali ini berapa? 8 kalikan ya, taruh di sini negatif 16 dijumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah negatif 10. Nah, negatif 10 ini namanya kan ada P, karena fungsinya P ya, P negatif 2. Sehingga dapat disimpulkan jadi P negatif 2 nilainya adalah negatif 10. Oke, jadi itulah dua proses ya, dari soal yang pertama dan soal yang kedua. Kita membahas cara substitusi dan cara skema Horner. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Sudah bisa memahami? Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan berikan lagi satu soal yang berkaitan dengan soal lanjutan berkaitan skema Horner maupun cara substitusi. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa polinom fx sama dengan 2x berpangkat 5 dikurangi x berpangkat 4 dikurangi 9x pangkat 3 ditambah px kuadrat dikurangi 5x ditambah 7. Jika f negatif 2 sama dengan 5, tentukan nilai p. Jadi di soal tersebut ada suatu nilai p yang belum diketahui. Nah, bagaimana prosesnya? Kalian bisa menggunakan kedua cara yang tadi kita bahas. Bisa cara substitusi, bisa cara skema
Horner. Nah, yang pertama akan saya gunakan di sini adalah cara substitusi. Jadi kalau menggunakan cara substitusi ya, oke. Nah, cara substitusi seperti apa? Karena diketahui fungsi polinomialnya f(x) sama dengan 2x berpangkat 5, kemudian dikurangi x berpangkat 4, dikurangi 9x berpangkat 3, kemudian tambah px kuadrat dikurangi 5x ditambah berapa? 7. Oke. Kemudian diketahui bahwa f negatif 2 nya sama dengan 5. Jadi kita proses dari sini, f negatif 2 sama dengan 5, itu artinya apa? Substitusikan negatif 2 nya ke sini. Berarti kalau kita proses 2 dikali negatif 2 berpangkat 5 dikurangi negatif 2 berpangkat 4 dikurangi 9 kali negatif 2 berpangkat 3 tambah P kali negatif 2 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 2 ditambah 7, nilainya 5. Nah, seperti itu prosesnya. Tinggal kalian selesaikan ini. Ya lumayan panjang ya. Negatif 2 pangkat 5 ya negatif 32. Kali ini negatif 64. Kali ini positif dikalikan negatif jadi 16. Kemudian ini 8 negatif ya, positif ini ya. 7 2. Kemudian ini plus 4P. Yang ini plus 10 tambah 7 sama dengan 5. Nah, kita cari yang mandor variabel dulu. Ini 4P, sendirian 4P. Kemudian kita lihat ini dengan ini berapa nih? 80 dengan ini 8 ya. Negatif. Kemudian ini 2, kemudian ini 7 plus 9 sama dengan 5. Sehingga diproses 4P sama dengan 5 dikurangi 9 itu negatif 4. Sehingga P nya ketemu negatif 4 dibagi 4 negatif 1. Jadi dengan proses cara substitusi ketemu nilai P sama dengan negatif 1. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Nah, kalau kita menggunakan cara skema Horner bagaimana? Oke, kita akan cari dengan cara skema Horner sebagai berikut. Baiklah, kalau menggunakan cara skema Horner prosesnya sama. Yang pertama kita tulis dulu secara berurutan untuk fx-nya ya. Ya 2x berpangkat 5 dikurangi x berpangkat 4 dikurangi 9x berpangkat 3 ditambah px kuadrat dikurangi 5x ditambah 7. Nah, soalnya seperti ini. Kemudian kita proses menggunakan skemanya. Oke, buat bagiannya. Nah, kita ambil koefisiennya di sini 2. Ini negatif 1, pangkat 3 nya negatif 9, terus pangkat 2 nya itulah P, terus ini negatif 5, kemudian ini 7. Oke, perpanjang lagi nih. Nah, tambah. Sudah, karena F negatif 2, maka X nya sini negatif 2. Sudah, diproses, turun 2. Oke, kalikan ke sini, negatif 4. Tambahkan negatif 5. Kalikan berapa? 10-an. Jumlahkan 1 dikalikan negatif 2. Oke, nah ini ada variabel, ini ada nilai P ya. P ditambah ini berapa? P dikurangi 2. Nah, dikalikan P dikali negatif 2, negatif 2P. Oke, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini. Negatif 2P terus negatif 2 kali negatif 2 ini plus 4. Nah, kemudian dijumlah ya, negatif 2P ini negatif 1. Oke, ini negatif 5 tambah 4 nya negatif 1. Nanti kita kalikan lagi negatif 2 menjadi berapa nih? 4P. Negatif 1 dengan ini plus berapa? 2. Kemudian jumlahkan hasil akhirnya di sini berapa? 4P ditambah 9, 7 tambah 2, 9. Nah, inilah hasil akhirnya. Hasil akhir ini namanya F ya, jadi F dari negatif 2. Karena kita ketahui bahwa F dari negatif 2 nilainya sama dengan 5, maka 4P ditambah 9 nilainya berapa? 5. Diproses 4P sama dengan 5 dikurangi 9, 4P sama dengan min 4, P sama dengan negatif 1. Oke, dengan cara yang berbeda ya, cara skema Horner nilainya juga sama. Kalian tinggal memilih
mau cara yang substitusi ataupun cara skema Horner seperti ini. Oke, itulah pembahasan mengenai nilai polinomial. Ada dua cara substitusi dan cara skema Horner. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih.